Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Desember 2023. Kembali saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus di pagi yang cerah ini. Sudahkah kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apapun beban kita, datanglah kepada Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 45 ayat 25 sampai dengan 31 dan Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Allah Bapa melihat saudara betapa banyaknya anak yang dikasih hidupnya dalam kelelahan, keletihan, tak bersemangat bagaikan tanpa arah saudara. Allah melihat keputusasaan dari kita yang menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang silih berganti dan membuat hidup ini tak bergairah lagi, letih, tak berdaya. Dan Allah Bapa tak mau kehilangan kita saudara, tak mau kita tersesat. Maka Allah hadir ke dunia sebagai bukti kasihnya kepada kita. Dia hadir dalam rupa Yesus Kristus Sang Junjungan kita. Yesus mau kita hidup mempunyai pegangan, arahan, sandaran. Maka seruannya kepada kita di pagi hari ini yang hidupnya penuh gejolak dan membuat kita letih, lesu, tanpa arah, serunya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudaraku, seruan ini saudara merupakan ajakan saudara, merupakan undangan bagi setiap kita yang letih, lesu dan berbeban berat, yang menghadapi setiap permasalahan-permasalahan hidup. Mari, yang merupakan ajakan dan undangan ini harus kita responi dengan semangat saudara. Dalam panggilan Tuhan Yesus itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saudara. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memanggil setiap orang untuk datang dan mengikuti Dia. Ini adalah langkah yang paling mendasar saudaraku yang terkasih, yaitu mengikuti Yesus, datang kepada Dia. Mengikuti Yesus saudaraku artinya saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi serta hidup di dalam Dia. Hal ini merupakan tindakan yang menentukan dan bersifat pribadi. Keputusan itu harus kita ambil sendiri saudaraku, bukan diputuskan oleh orang lain, bukan yang diputuskan oleh orang tua kita, pasangan kita saudara, bukan saudara. Keputusan itu sangat menentukan konsekuensi yang akan kita terima. Alkitab berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita juga saudara, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Yesus pun sampaikan kalau kita tetap
di dalam Dia, saudara. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Dan yang kedua, saudara, Tuhan Yesus memanggil setiap orang percaya untuk memikul kuk yang ia pasang dan belajar kepadanya. Kata Yesus dalam Injil hari ini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 29. Saudaraku yang terkasih, undangan Yesus kepada kita, "Marilah kepadaku," saudara, merupakan suatu undangan, ajakan datang kepadanya dan memikul kuknya, saudara. Ini merupakan dua tingkat penyerahan diri berbeda yang harus diambil setiap kita yang percaya. Selama berabad-abad, berjuta-juta orang telah datang kepada Kristus dan telah menerima keselamatan yang dijanjikannya. Tetapi saudaraku yang terkasih, banyak di antara mereka yang gagal memikul kuk penyerahan diri dan belajar kepadanya, saudara. Berapa banyak dari kita yang mengikut Kristus, tetapi saudara gagal memikul kuk penyerahan diri dan belajar kepadanya. Inilah kenapa kita sering merasakan keletihan, lelah, tak berdaya, putus harapan, saudara. Saat menghadapi beban hidup, beban ekonomi, masalah hutang, belum lagi masalah pasangan kita, masalah suami istri yang sontoloyo, kenakalan-kenakalan anak, masalah sakit, penyakit, semuanya saudara, tak sanggup rasanya untuk kita hadapi. Memikul kuknya berarti saudara menyerahkan diri untuk diarahkan dan dipimpin olehnya, yaitu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagaimana seorang petani yang punya 2 ekor lembu, saudaraku yang terkasih. Kedua lembu itu tidak dapat mengetahui keinginan Pak Tani dan selalu hendak berjalan menurut kehendaknya sendiri. Itulah kita pribadi, saudara. Tetapi setelah lembu-lembu itu memikul kuk yang dipasang Pak Tani, saudara, maka Pak Tani dapat dengan mudah menuntun dan mengarahkan kedua lembu itu. Dengan tunduk kepada kuk itulah kedua lembu itu dapat mengerti keinginan Pak Tani. Begitu juga dengan kita, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dengan kesediaan memikul kuk yang Tuhan pasangkan kepada kita, kita akan mengerti kehendaknya. Dan dengan demikian kita baru bisa belajar kepadanya. Dengan memikul kuk yang Tuhan pasang kepada kita, kita baru bisa bekerja dan melayani sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Tuhan memanggil kita agar kita mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Ia berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan jiwamu." Saya ulang, saudara, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28b dan 29b. Orang yang letih lesu dan berbeban berat justru dipanggil untuk memikul kuk Kristus, saudara. Dan hasilnya adalah kelegaan dan ketenangan. Ajaib bukan, saudara? Kuk yang Tuhan Yesus berikan itu, saudaraku, sangat cocok bagi kita masing-masing. Sehingga kita dapat merasakan enak dan ringan dalam memikulnya. Yesus Kristus sang junjungan kita sendiri sampaikan, "Sebab
kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 30. Berjalanlah di bawah tuntunan Tuhan, saudaraku yang terkasih, maka kita akan mengalami ketenangan dan kelegaan. Bekerjalah bersama Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita akan berkarya dengan penuh sukacita, baik keadaan lancar maupun penuh tantangan. Saudaraku, perenungan pagi ini mau menyampaikan kepada setiap kita, apakah berat beban hidup kita saat ini? Apakah kita mengalami keletihan, lelah menghadapi beban tersebut? Apakah kita kecewa dengan kehidupan ini yang begitu berat beban yang menghimpit sehingga hidup kita menjadi hampa dan tak berpengharapan? Seberat apapun beban hidup kita saat ini, saudara, dengarkanlah panggilan Yesus Tuhan kepada setiap kita pagi ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Dia, saudara, ikutilah Dia, dan kita mau pikul kuk yang dipasang serta belajar dari Dia, Yesus Tuhan kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jangan lari dari masalah, saudara. Pikulah bersama Dia, bersama Yesus Kristus, maka kita akan merasakan ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, apapun beban hidup kita saat ini, saudara, seberat apapun beban kita, saudara, kita mau datang mengikuti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan mau pikul semuanya bersama Dia, dan belajarlah kepadanya. Dapatkanlah damai sejahtera sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Tuhan, kami sering merasakan begitu berat beban hidup yang harus dipikul. Kami tak sanggup, Tuhan, tak sanggup menanggung semuanya ini. Kami mau datang dan mengikuti Engkau. Berilah kekuatan agar kami mampu memikul bersama Engkau, dan kami mengalami keringanan dan ketenangan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.